2015. Oh, 2015. Nah, tanggal 15 Maret 2015. Oh, 15. Jadi hampir berapa 10 2015 hampir 10 tahun ya. Ya, bentar lagi. Iya. 10. Iya. Untuk anggotanya sendiri Bu, ini ibu-ibu sekitar atau Enggak, kita campuran dari di Kelurahan Pasir Jaya ini ada 15 RW. Jadi anggotanya itu mewakili RW-RW yang ada di Kelurahan Pasir Jaya. RT RW 1 nggak masuk, RW 2 nggak masuk, RW 3 yang masuk, 2 orang. Dari RW 3, RW 4, RW 5, RW 6, RW 7 sampai RW 14, 15 nggak ada yang masuk KWT. Itu yang anggotanya KWT itu. Jadi diambil per RW gitu kan. Jadi per RW-nya ada yang 2 orang, ada 3 orang, ada yang 5 orang. Tergantung ibu-ibunya siap untuk mengikuti kegiatan KWT gitu. Terus itu tuh kan perwakilan dari per RW ya. Itu tuh perwakilannya tuh apakah ibu RW-nya, ibu RT-nya atau masyarakat biasa? Itu yang ikut anggota KWT itu para kader. Oh, kader. Dari kader Posyandu, kader PKK gitu kan. Di situ ada kader, banyak deh kader-kader yang di puskesmas ya. Gitu. Berarti kan Sukabenya juga ada, pokoknya masuk ke sini itu para kader. Bukannya warga. Paling ada di sini warga yang ikut gitu kan, cuman beberapa orang itu juga udah pada sepuh. Masanya di sini kompleknya kompleks semacam kayak komplek lansia ya. Jadi mayoritas kalau saya sih di sini mungkin angkatan ketiga, komplek seusia saya angkatan ketiga yang punya asli orang sini itu yang udah usia 70-60 gitu. Jadi saya mah generasi ketiga yang mendiami komplek ini gitu. Jadi otomatis yang ikutan ke KWT yang ada di kan ini masuknya RW 5 ya. Paling cuman beberapa orang itu juga udah pada sepuh sih. Jadi kita enggak mengharuskan selalu tiap hadir, tiap kegiatan, enggak. Itu mah ada dianya sempat ya mangga silakan gitu kan. Terus ya ke anggota yang semacam kayak kader, para kader juga kita menjadwalkan jangan sampai kegiatan di KW itu mengganggu kegiatan yang lain semacam Posyandu, PKK. Kita di apa namanya bisa membagi waktu lah gitu kan. Namanya kan ini kan kerja sosial, nggak digaji, betul nggak? Yang penting dia niatnya mau ikut KWT itu ngapain aja sih di KWT gitu, mau belajar apa gitu kan. Belajar. Kalau untuk komoditasnya sendiri Bu, kebanyakan yang ini lahannya hanya di sini aja Bu? Lahannya di sini aja. Awalnya itu kita di 2015 emang awalnya di sini, cumpat lahannya nggak di sini. Dekat Posyandu, di dekat RW 5 sih, tapi RT-nya di RT 5. Itu kan lahannya dapat pinjam dari Pak RW. Terus udah gitu tuh dapat program, terus udah dari 2015 ke 2017 itu kita dapat ada lomba P2WKSS itu, cuman wilayahnya di RW 11 di Muara Kidul ya. Otomatis kita KWT selama 1 tahun itu pindah dulu ke RW 11 karena untuk ikut lomba waktu itu kan. Di 2017 sampai 2018 kita KWT di sana di RW 11 ya. Semasa lomba aja kan. Setelah lomba di sana juga dapat minjem 1 tahun. Sudah 1 tahun itu tidak perlu diizinkan lagi untuk dilanjutkan untuk kegiatan KWT. Otomatis kita mau nyari-nyari kemana, kebenaran saya punya lahan ini kan. Ya udah deh, kita daripada nyari-nyari ke yang lain, ya udah di sini aja, pindahlah ke sini. Itu waktu 2018 kita pindah ke sini. Pas di 2018 itu kita dapat program KRPL. Kawasan Rumah Pangan Lestari ya kan. Itu dari Dinas Pertanian ya, Kementerian Pertanian. Waktu itu kita didanai 50 juta sama pemeliharaan 15 juta selama
kita dapat bimbingan dari kementerian itu selama 5 tahun dari 2018 sampai ke 2023 ya. Iya. Nah itu selama 2018 sampai ke 2023 itu kita dapat program KRP itu diawasin terus si uang itu tuh kan, masuknya kemana aja nih di program itu tuh apa aja gitu kan. Ya kita kan di situ harus ngikutin ya gitu kan, sampai uangnya tuh biarin 1.000 perak juga harus ada notanya gitu kan, betul nggak? Harus ada pemasukannya, misalkan uang segini terus di pengeluarannya apa aja nih yang dibeli, buat bibit saung lah gitu kan, untuk pengolahan kebun lah gitu kan, untuk ini anggota juga di rumahnya. Jadi kita nanam juga nggak di KWT aja, kita ke anggota juga harus nanam tanaman apa aja yang dia punya. Misalkan kita kasih bibit sayuran boleh, dia nggak punya lahan juga di ember-ember bekas kayak apa segala macam, jadi nggak diutamakan di rumah aja gitu kan. Kita ngituin ke anggota juga harus ikut menanam, belajar juga gitu kan. Saya juga dari situ untuk ke ini pertanian sama sekali saya nol. Maksudnya sama sekali saya awalnya saya di 2015 dijadiin ketua anggota KWT, saya sebetulnya nggak paham dengan pertanian, ya gitu kan. Bangga kita belajar bareng-bareng, kebetulan kan Teteh di sini teh. Nah, kebetulan kan kita ada PPL-nya ya. Tiap KWT itu ada PPL-nya kan. Kita kebetulan PPL-nya itu Bu Meristika dari DKPP ya. Istrinya Pak Rudi ya, gitu kan. Nah, otomatis itu di 2015 sampai sekarang itu 2025 itu pembinanya itu Bu Meristika. Alhamdulillah kita udah dianggap saudara udah berapa tahun, kalau 10 tahun kan kita bareng-barengan terus, otomatis kita banyak ilmu lah gitu kan ya, penyuluhan tentang pertanian, penyuluhan tentang gimana cara, tadinya saya nggak tahu nanam kangkung kayak gimana, bibit kangkung kayak gimana, kita nggak tahu, awam banget kan ya gitu kan. Otomatis di situ banyak ilmu yang didapat ya dari PPL, anggota juga gitu, sama kita banyak ikut pelatihan juga dari dinas gitu kan. Jadi otomatis di situ ya banyak pengalaman lah selama kita dibina sama Bu Meristika. Bu, kalau tanamannya sendiri itu ada yang difokuskan atau apa aja gitu Bu? Ya, kalau di sini difokuskan kita ke sayuran ya, ke sayuran aja ya. Mungkin tuh paling di sini ada cabai, mungkin bawang kemarin kita nyoba gagal deh. Rasanya kita belajar dari KTD Subur Makmur yang ada di Lambau waktu itu, dari Pak Rahmat. Baru pertama kali saya nanam bawang itu, tadinya mah daunnya itu kan panjang-panjang ya kayak daun bawang gitu kan. Pasti daunnya gede-gede, pasti bawahnya juga ininya umbinya gede. Ternyata kecil segede-gede gini. Karena mungkin dari kan kita di galon ya, bukan di tanah, otomatis mungkin cara mungkin pupuknya terbatas, tanahnya juga terbatas. Kalau di pot ya, kalau di tanah kan bisa menyebar ya gitu. Mungkin di situ ya kita ininya, terus keguyur aja hujan kan di situ. Jadi segede-gede gini selama 2 bulan. Ya udah, kita jangan kata Bu, jangan patah semangat, bahasa kita coba lagi, hayu semangat, nanti habis lebaran kita tanam lagi bawang. Kalau sayuran juga di sini ya gitu kan, ke tanah yang di KWT ini kan tanahnya dulunya bekas puing ya. Jadi semacam kayak kita juga udah pernah dicek ini tanahnya ya, pH-nya kan. Ternyata di sini ada zat asamnya gitu kan. Jadi zat kapur, jadi di situ tidak bisa untuk tanam ya gitu, harus si tanahnya harus dibolak-balik ya. Nah, jadi biar kita diolah lagi. Jadi kalau musim hujan enak kan, gembur ya. Kalau musim panas itu si tanah tuh kayaknya tuh keras tanah gitunya, tanahnya tuh padat banget gitu kan. Jadi
kita kalau di KWT enakannya musim hujan ya. Jadi kalau kita nanam apa-apa juga kan kita nggak usah nyiram. Terus tanahnya kalau di Pacul juga enak gembur. Itu kalau udah musim kemarau, si tanah yang di sini itu keras banget karena masih banyak batu-batu yang gede-gede. Itu jadi otomatis kita di sini tanam sayuran itu saya diperbanyak itu si pupuk kandang aja. Setiap kita mau ngolah tanah digemburin dulu, kita ituin si pupuk kandang, besoknya kita tanam selalu begitu. Jadi kalau untuk mungkin kalau di bawahnya masih padat ya, ini yang penting atasnya lah gitu yang ditanam buat sayuran bayam kayak gitu. Terus kebetulan kita waktu kemarin itu dapat bantuan dari IPB ya, Garden Tower. Udah lihat yang ada yang kayak karung tinggi yang hijau? Belum ya. Itu 10, harusnya 15 Garden Tower, yang kita 5 itu disebar ke anggota, yang 10 lagi ditaruh di KWT. Kebetulan Garden Tower ini bisa membantu untuk sayuran, karena kita kalau di bawah sayurannya itu tidak maksimal ya, untuk hasilnya kurang bagus. Tapi untuk di Garden Tower itu saya kemarin beberapa kali tanam bayam itu senang. Masalahnya apa? Saya tanam bayam itu dari awal saya di KWT nggak pernah jadi. Si bayamnya itu nggak pernah jadi. Kenapa? Pas kemarin ada bantuan Garden Tower ini dikasih sama IPB itu, si bayamnya, si daunnya gede-gede, hasilnya bagus. Saya senang banget di situ. Kita dari 1 bulan itu panen hampir 3 kali bayam. Terus hasilnya gitu, kita kan dari IPB itu kan tujuannya untuk ini stunting ya, membantu anak-anak stunting. Otomatis kita awalnya sampai kita ya mungkin 2 bulan 3 bulan, hasilnya kita kasih dulu hasil panennya ke yang anak-anak stunting yang ada di Kelurahan Pasir Jaya. Nanti kesananya mungkin kita dijual gitu kan. Kemarin saya panen tomat cherry kan. Kita di Garden Towernya tuh sayuran tuh di pinggir-pinggirnya, di atasnya tomat cherry sama cabai. Si tomat cherry itu saya sampai hasil hampir 5 kiloan ya. Kita 1 kali panen hampir 1 kilo gitu kan. Kalau tomat cherry kan nggak tiap hari hijau semua tuh ya. Nanti si merahnya itu kan nggak semua merah kan, kita bisa gitu, nggak semua dipanen, yang merahnya dulu dipanen gitu kan. Alhamdulillah itu bisa menghasilkan. Kan tomat cherry kan dijual mahal ya. Saya di Super Indo aja beli waktu belum punya di KWT, beli cherry segini aja 1 bungkuk seprapat ya, 30 sampai 50-an. Kalau ini kan kita otomatis tinggal organik lagi kan, kita nggak pakai kimia. Itu kan Garden Tower itu si tanahnya cuman tanah, sekam sama pupuk kandang. Otomatis di situ nggak ada bejajat kimia yang lain. Otomatis hasilnya juga itu bayam, daunnya juga gede-gede, buahnya juga, cabenya juga, sekarang lagi cabenya juga lagi berbuah tuh banyak gitu kan. Itu di situ. Jadi otomatis kita kebantulah ya, dapat dari bantuan dari IPB 10 ada Garden Tower. Itu karena tanah yang di KWT ini ya gitu, nggak maksimal untuk tanam sayuran. Kita juga mau tanam-tanam yang lain juga, otomatis saya takutnya sayang kena bibit benihnya. Karena kita tanam hasilnya kurang baik gitu. Otomatis kita harus diperbanyak di sini tuh pupuk kandang. Pupuk kandang harus diperbanyak. Pupuk kandang karena tanahnya di sini pH-nya kurang bagus gitu kan. Ibu kan tadi kata Ibu sempat dikasih dana bantuan yang 50 juta itu. Nah itu dialokasiin buat apa aja? Buat itu kan buat ini lahan, bukan lahan. Tadinya kan lahan nggak gini. Lahan ini tadinya saya kan awalnya sini nanam jeruk, nanam pokoknya tanaman keras semua deh. Di sini tanam jeruk Bali, ini yang masih awet tanam jeruk Bali. Tadinya sawo, terus jambu Jamaika, itu yang tanaman kerasnya ya. Terus pohon apa lagi ya, jeruk limo. Itu kan tanaman-tanaman keras semua. Waktu saya ini kan
waktu di belum ini di belum dijadiin KWT ya. Terus paling pohon pisang gitu kan, saya nanam pohon pisang itu aja. Terus pas kita dikasih dana KRKL itu, kita menggarap dana yang tadi yang 50 juta itu untuk menggarap buka lahan. Terus untuk bikin saung bibit. Terus untuk ini anggota semacam nanam-nanam lah, kasih bibitnya apa segala macam sampai ke pot-pot kembangnya, sampai ke benih-benihnya tuh kan. Terus kita keempat itu untuk pemeliharaannya juga. Terus yang kelima itu kita kerjasama dalam 1 tahun itu dengan SD Cibalagung 5. Kita ngasih edukasi ke SD Cibalagung 5 itu gimana cara nanam sayuran di sekolah. Makanya kita tuh si dana itu tuh sebagian kita alokasikan ke SD Cibalagung 5 selama 1 tahun. Kita bawa pupuknya, kita bawa benihnya, kita kemarin itu pakai talang itu kan ya, beberapa tingkat gitu kan dibikinin, bawa ke SD gitu kan. Di situ selama kita 1 tahun, dana yang itu tuh yang 50 juta itu kan. Terus yang 15-nya itu untuk pemeliharaan selama 5 tahun gitu. Tadi kan Bu, kalau untuk kelemahannya sendiri itu kan tadi Ibu kayak misalkan nggak tahu pertanian ya Bu. Itu selain itu apakah ada dari SDM-nya ataukah biayanya atau gimana, ada selain itu nggak Bu kelemahannya? Kelemahannya kita ya di situ ya, kita awalnya kan dari awal kita nggak ada dana nggak punya dana seperak pun. Kita membentuk KWT. Nah, caranya gimana nih? Kita ini kan kita ngebentuk aja KWT tapi tidak punya dana gitu kan. Untungnya tuh anggota kita tuh baik-baik ya, ayo kita bikin iuran kas aja sebulan 5.000 gitu kan. Awalnya waktu kita belum didanain sama Kementan ya kan gitu. Udah untungnya tuh ibu-ibunya pada mau tuh sebulan 5.000 untuk beli bibit, beli cangkul, beli beli apalagi beli pupuk kandang gitu kan. Dari iuran dari anggota kita waktu awal itu hampir 45 orang awal kita ngebentuk KWT. Tapi sekarang yang aktif cuma 30. Yang selebihnya ya mungkin ya ada yang udah sepuh, ada ya kebanyakan ada yang ini cucu gitu kan, ada yang sakit lah segala macam gitu kan. Kita kan ngambil maksakan, tapi yang aktif alhamdulillah sampai 30 masih aktif di sini. Ibu itu tuh rata-rata usianya tuh paling muda tuh di usia berapa? Terus yang paling tua sepuh di usia paling sepuh umur 70-an, 70 tahunan. Masya Allah. Terus yang paling muda itu paling umur 38, 37-an. Paling muda. Yang udah punya anak. Paling muda umur 30, yang udah itu juga udah punya anak dewasa gitu, paling 38. Yang paling tua 70 lebih. Ada. Tapi beliau masih aktif. Masih aktif. Malah jadi pengurus juga. Waduh. Di bendahara. Dari awal dari pembentukan sampai sekarang dia jadi bendahara KWT. Yang ibu yang umur 70 atau 72. Iya. Ya. Terus ibu itu pertemuannya setiap apa? Kita sebulan itu dua kali pertemuan. 2 kali. Ya, awal dengan akhir. Awal akhir. Kita awal pertemuannya itu kita diadain arisan. Biar pada semangat gitu kan. Pengocokan arisan minggu pertama datang. Kita sebelum arisan juga kita ke kebun dulu gitu kan, selingan lah gitu kan. Selingan bersih-bersih kan, misalkan. Terus minggu kedua itu kita misalkan belum nanam sayuran, kita nanam sambil bersih-bersih juga gitu kan. Terus tergantung kita kondisi lahan di KWT ya, misalkan lagi panen ya kita panen gitu kan. Kalau kita misalkan lagi ada untuk pemupukan gitu, selama kita kegiatan di 1 bulan itu tergantung kita suasananya di situasinya di kebun itu, kita perlunya apa nih buat minggu ini kita ngapain gitu.
Kita misalkan di saung bibit kita belum nyemai cabe, ayo kita nyemai cabe gitu kan. Jadi kita kan ngikutin dulu si para anggota mau kapan, kita ngikutin jadwal dianya lah. Jangan hari ini ya saya mau posyandu, oke. Jangan hari ini ya, kapan KWT-nya ini. Jadi kita sisa dari ibu-ibu kegiatan yang lain gitu ya, biarlah nggak apa-apa. Yang penting ibu-ibu pada mau datang ke sini juga udah alhamdulillah gitu kan. Gitu. Paling sedikit yang datang 7 orang. Iya, paling sedikit 7 orang. Kalau kita kegiatan paling sedikit 7 orang sampai 10 orang. Kalau misalkan kalau kita arisan hampir datang semua. Kalau minggu keduanya itu paling yang datang 15 orang, 20 orang gitu. Kita nggak ini ya, kita nggak mewajibkan sih ya gitu kan. Kita nggak bisa memaksa untuk apa sih selalu datang. Kita tergantung ibu-ibunya ada kegiatan apa, misalkan Bu izin saya nggak ke KWT mau ini dulu, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya kita kondisikan aja lah gitu kan. Kita biarin seminggu 2 kali kita tetap berjalan. Apa yang kita kerjakan di KWT kita bareng-bareng kerjain gitu. Itu kalau misalkan Bu Mary datang 1 bulan sekali atau emang tiap jadwal seminggu 2 kali. Jadi seminggu selalu ada datang. Kalau misalkan kalau nggak ada kan Bu Mary ini dia kepembinanya kan dia pegang 4 kelurahan. Kelurahan Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulia sama Marga Jaya. Paling jauh itu Marga Jaya. Bu Mary ujungnya Bogor Barat. Yang ada dekat kampus IPB tapi belasnya dekat rumah sakit Medika ya. Situ. Paling jauh Bu Meris. Kalau pasir-pasiran kan dekat ya, Pasir Jaya, Pasir Kuda, Pasir Mulia. Iya dekat, masih dekat. Cuman satu lagi dia kejauhan gitu, Pasian juga. Apalagi sekarang yang Marga Jaya itu sekarang mau ikut lomba 5 program PKK termasuk KWT-nya juga dilombain. Otomatis Ibu Meris wah itu kemarin puasa-puasa juga tetap dia ke wilayah. Semangat mau lomba ya, iya mau lomba. Salam. Pak. Semester berapa? Semester 6. Bentar lagi dong. Ya. Tahun depan ya. Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Kalau untuk di sini PKK-nya aktif, Bu? PKK-nya alhamdulillah aktif. Saya juga di PKK juga. Saya megang. Saya karena berkaitan dengan PKK dengan KWT jadi saya masuknya ke Pokja 3. Pokja 3 kan tentang ketahanan pangan. Otomatis saya masuknya ke situ. Kalau saya masuknya ke Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 nggak nyambung. Nyambungnya ke Pokja 3 kan. Nah, KWT adanya di Pokja 3 gitu. Kalau ini Bu kan tadi ada kerjasama antar IPB ya Bu. Kalau selain IPB ada lagi nggak Bu di tahun-tahun sebelumnya atau ke tahun ini belum ada lagi Bu? Belum ada. Paling saya kalau gini aja Polbantan, IPB gitu kan. Terus kemarin ini dari Ibnu Khaldun yang lagi KKN ya. Oh iya. Lagi PKL ya. Tahun kemarin tahun 2024 deh. Selama berapa bulan, cuman dia KKN-nya ya Bang PKKN-nya itu di RW 11, tapi dia ada semacam di situ ada program apanya nggak tahu tuh pelajaran apanya gitu, ke KWT juga sih masuk juga situ. Ada yang mau tanya lagi nggak? Maaf ya nggak disuguhin. Kita yang ngerepotin. Enggak. Tapi sering Bu yang
datang ke sini mahasiswa juga Ibu? Maksudnya seringnya yang deket Pol Banten. Karena kan di situ mungkin ada Parudi ya. Iya. Tuh yang deket aja ke Pasir Jaya tuh, ke Bu Asep. Iya. Gitu. Dulu sering Bu mau ikut ini, mau ikut KWT. Ayo datang aja nanti besok. Kebetulan besok ada kegiatan KWT 10 orang datang. Bantuin gitu kan. Kita makan-makan gitu. Ngeliwet sama ini anak-anak dari Pol Banten. Kemarin mah sering anak-anak Pol Banten yang masih semester 4, yang baru-baru gitu kan. Tapi tadi kan kalau yang IPB itu kan hasil bayarnya untuk anak-anak yang stunting ya Bu. Kalau selain itu ada nggak sih Bu komoditas ini yang dijual gitu hasilnya? Ada. Jadi yang di Garden Tower ini saya ini kan fokusnya ke anak stunting dulu ya. Tapi yang untuk yang di lahan yang di KWT-nya itu saya dijual ke anggota. Saya kan khususnya sayuran ya, paling di situ ada pakcoy, bayam khususnya di Garden Tower ya, paling kangkung yang masih bisa ditanam di lahan itu pakcoy, secin, sama kangkung paling juga. Paling sayurannya itu terong gitu kan, cabai, tomat kayak gitu aja sih, gak jauh dari situ. Paling nanti pinggir-pinggirnya itu saya tanamin kemarin tuh tales kayak gitu kan. Kita kebetulan waktu itu tales dapat bantuan dari DKPP juga, itunya kan si bibitnya itu ya, otomatis saya tanamnya nggak di tengah, saya ditanamnya di pas pinggir-pinggirnya biar nanam sayuran jalan kan. Kalau si tales itu kan lama ya 9 bulan, otomatis kalau di tengah-tengah kita kapan nanam sayurannya gitu kan, otomatis di pinggir-pinggirnya ya tanam. Alhamdulillah hasilnya kita jual, hasilnya juga bagus gitu kan, saya jual si talesnya juga. Alhamdulillah sih menghasilkan ya, kita itu buat kas juga uangnya gitu, kita taruh Diputer terus berarti diputer ya. Kita kita beli bibit lagi, kita beli benih lagi, beli pupuk kandang. Kita pupuk kandang itu ada kerjasama dengan KTD Selanjar. Dia KTD Selanjar itu dia ternak kambing, otomatis kita beli pupuk kandangnya itu di dianya aja lebih murah. Satu karung itu dia jual 5.000. Wah, PWMP. dia jual 5.000. Itu Muara. Itu ketuanya itu Pak Susilo. Kenal Pak Susilo? Ya, Pak Susilo. Itu Bu, ini ada asal mau aja anterin ke sini gitu. Ya saya anterin, saya beli 10 karung. Dulu kan kita juga Bu ada program PWMP tuh, kemarin dikasih modal sama yang kalau gitu mah ada yang lebih murah, mungkin kita kesana ya Bu. Nanti mungkin kalau misalkan kita ke Pak Susilo aja. Pak Susilo aja. di sini. Yang di Muara. Kayaknya beda. Beda Susilo. Susilo apa? Yang Bukan rumahnya di Susilo RW 6. dosen kan, Di RW 13. Di sini Bu, maksudnya komplek ini Bu. Ya. Wibowo. Kayaknya enggak, ini masa dia kalau enggak kita minta itu. Ya Bu, terus pelantarannya juga dekat di sini. Dekat, nah gitu. Fotoin nih ya, kita bantu mahasiswa untuk jualin gitu kan. Kita juga dulu sama pernah ke Bawang Pak Rahmat kemarin panen, dia kan punya lahan sampai 5.000 meter ya yang di Lambau itu. Bu, nanti kalau saya panen tolong bantu jualin. Siap, saya ini yang di grup KWT saya ada ini jual bawang 30.000 yang sedang katanya gitu. Yang besar yang 25 tuh yang sedang kata dianya gitu ya. Saya jualin kan ke warga, saya WA grup, WA PKK, lumayan itu. Iya. Ya, mau nitip gitu. Ya, boleh. Cabai. Yang pekan gitu sama yang Oh itu Ya ya. Bu, jadi kita juga jual yang pekan Bu. Pekan itu beratnya sekitar 250 gram. Harganya 15 ribuan. Bisa antara 15.000 sampai 20.000. Tapi itu packingnya tuh
bagus gitu Bu, misal kayak gini. Oh itu gitu, misalkan kayak, boleh nanti fotoin ke saya aja. Misalkan satu pekan gini berapa gram, nanti dijualnya berapa. Nanti saya share di grup kan sekarang Lebaran kan ya. Ada pasti pada perlu cabe. Nanti saya ituin di grup KWT, pasti ibu-ibu seneng. Kamu juga senang. Misalkan lagi panen nih, nanti saya share di grup nih mahasiswa Poldangan ini lagi panen cabe kita jual nih gitu. kalau mau beli kiloan juga bisa Bu. Boleh ya, nanti gini aja per packing itu berapa harganya, terus per kilo kan harus ini yang seperapat, yang setengah kilo, yang 1 kilo. Pasti ibu-ibu nanti milih mau yang mana. Iya, Bu. Enggak gitu. Nanti kirimin aja ke saya, nanti saya dari sekarang WA gitu kan. Gitu. Boleh. Kayak saya juga kemarin waktu sama Pak Rahmat gitu, Pak ada nggak 30 kilo? Loba amat Bu katanya. Ya iya namanya katanya dia suruh dipasarin katanya. Ada yang buat jualan lagi digoreng bawang gitu kan, ada yang buat masak gitu kan. Senang kan ibu-ibu di sini daripada ke pasar kita beli bawang doang belum ongkos. Bener. Gitu bener ya. Ini langsung Gitu. Iya gitu. Dari petani juga. Dari petani sampai langsung. bulan apa nanti berkelanjutan Bu Iya, kita Bu. Jadi boleh. kalau ibu sampai setelah Terus dari Muara itu waktu itu jual jagung waktu mau apa namanya mau tahun baruan ya. Dari Muara tuh ada yang nanam jagung jual 5.000. Kan pada mau kan di pasar mah 8.000-an waktu mau tahun baruan ya. Saya jualin aja, Bu bantu saya ya kalau jualin ke ya boleh tapi saya jangan nggak mau saya ngambil ke sana. Anterin ke KWT gitu kan. Oh, boleh katanya gitu. Boleh nanti WA aja ke saya ini harganya sama apa namanya packingnya itu ya misalkan 250 gram 500 gram sama yang harga 1 kilo. Nanti saya sebarin lagi ke warga gitu kan. Sekarang pasti ibu-ibu membutuhin cabai buat masak lebaran, bikin rendang, bikin godok pasti boleh cabai. Ya kemarin saya waktu itu ada 3 hari yang lalu hari apa ya ke situ lagi kosong. ke Panono, tahu Panono? Iya, tahu. Panono mana cabenya? Cenah ada cabenya. Ibu kosong sandi panen ya katanya. Sayang gini ibu kemarin itu kan padat kuliah jadi dia sempat bentrok gitu. Bu, untuk panen juga. Oh ya udah saya udah tanggung ke sini ke Pol Banten, ya udah saya beli berasnya aja, beli beras, beli gula sama beli telur. Telurnya berapa Bu kemarin? Telur apa? Yang di Pulau Bangun itu. Apanya? Telur. Telur 29. Kalau di pasar 32. beda dikit tuh beda, banyak. lumayan. 29, saya beli 2 kilo. Terus Pak gula pasir juga 15. Kalau di Superindo 19. 17. Terus beras juga bagus, premium itu 72. Kalau di pasaran kan 75-an, 80. Saya makanya beli aja, cuman di jatah nggak boleh banyak-banyak, paling banyak 2 kilo. Ya udah saya ngambil telur 2 kilo, gula 2 kilo sama beras 2 karung 5 kiloan. Habis nggak boleh nggak boleh Bu jatahnya cuma disuruh 2 ya. Udahlah nanti boleh balik Berapa lagi dia mau? nanti. 33. sampai kapan gitu teh? banyak itu bayar tuh harus lama Sebulan kalau nggak salah. Iya 1 bulan. sampai sebelum lebaran. Boleh nanti dikirim aja nanti saya kirim ya. Kalau boleh tahu Bu ini lahannya luasnya berapa ya? Cuma 150. Karena kapling ya. Karena kapling. Ibu nanti tuh mau berangkat kemana? Saya mau ada acara keluarga, mau ada 40 hari yang ibu meninggalkan, jadi otomatis saya bantu-bantu di sana sampai mungkin selamatannya sore habis asar.